kemarin kita sudah belajar tentang ini, tentang apa, bikin aplikasi web dengan Timelift, kemudian kita udah pasang layoutnya, kemudian kita juga udah pasang apa, buat menampilkan tabel ya, terus sama sudah bikin form sederhana. Nah, sebelum kita bikin form yang lebih kompleks, kita balik dulu ke ini, ke apa, struktur atau fitur-fitur dari aplikasi yang akan kita bikin ya. Nah, jadi di sini di case study kita ini kita bikinkan aplikasi payment gateway ya. Jadi kita bikin aplikasi payment gateway. Nah, payment gateway ini seperti apa cara kerjanya ya. Nah, jadi di sini kita punya aplikasi payment gateway. Nah, ini. Nah, aplikasi kita ini nanti akan melayani banyak merchant ya. Jadi di sini kita punya banyak merchant atau banyak toko ya. Nah, di sini kita punya misalnya di sini kita punya toko, ada banyak ya. Ya, tokonya tentu toko online ya. Nah, di sini kita punya toko atau bahasa Inggrisnya biasanya orang-orang bilangnya merchant ya. Merchant. Nah, si merchant ini nanti tentunya di sini dia punya banyak banyak dagangan. Kemudian nanti ada orang yang beli ke si merchant ini gitu ya. Dia bisa melakukan pembelian. Nah, di sini kita bilangnya di sini adalah buyer ya, buyer. Nah, jadi si ini dia belanja di toko online ini, terserah dia pilih-pilih barangnya mau mau belanja apa, kemudian mau apa kuantitinya berapa dan sebagainya. Nah, nanti dia akan belanja di sini ya. Nah, dia akan purchase ya atau beli lah gitu ya, purchase. Nah, dia melakukan pembelian. Tentunya di sini nanti dia ada banyak merchandise-nya ya, ada banyak apa dagangannya di sini yang bisa dia pilih, bisa makanan, bisa jasa ya. Nah, kemudian begitu dia beli, berarti kan nanti ada pesanan ya, ada order ya. Jadi di sini kita nanti akan punya order. Nah, beli ini dia akan menghasilkan order. Ini juga akan menghasilkan order. Order ini sebetulnya nanti untuk rinciannya si payment gateway tidak perlu tahu terlalu detail ya. Mau berapa jumlahnya, kemudian produk jenis apa yang dibeli ya, kemudian mau dikirim kemana, harganya berapa. Nah, detail-detail seperti itu si payment gateway nggak perlu tahu sebetulnya. Nah, yang jelas adalah si order ini setelah dia pesan atau dia beli tentunya harus dibayar gitu. Nah, jadi di sini dia nanti akan memasukkan ke sini, akan mendaftarkan invoice ya. Jadi di sini dia akan create invoice ya, tagihan. Nah, invoice ini nanti isinya ya sebenarnya simple aja. Apa? Ini sekedar informasinya cukup supaya si customer ini bisa atau si buyer ini bisa membayar gitu ya. Nah, jadi biasanya di sini yang kita tampilkan di invoice itu adalah yang pertama adalah kode merchantnya ya, merchant atau pedagangnya, kemudian nomor invoice-nya ya, nomor tagihannya, kemudian di sini nanti ada keterangannya ya, keterangan. Rincian barang kita sebetulnya tidak perlu ya, nanti lagian juga nggak muat juga karena nanti kita akan display tagihannya dan displaynya itu belum tentu layarnya besar ya, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah amount-nya ya, nilainya berapa, nilai tagihannya gitu ya. Nah, kemudian ini yang utama ya, ini yang utama. Nah, kemudian ada juga di sini kadang-kadang si buyer ini dia punya preferensi atau punya pilihan metode pembayaran ya. Payment method ya. Nah, gini. Nah, dia pilih payment method, kadang-kadang si payment method ini ada fee-nya ya. Payment fee ya, dia punya fee. Nah, seperti ini. Jadi ya ini nanti akan dikirim ya. Payment fee ini bisa juga kita yang hitungin dari si payment gateway ya. Nah, jadi sama di sini create invoice ya. Nah, kemudian kita nanti di sini
untuk supaya si tagihan ini bisa dibayar, maka di sini kita akan connect ke yang namanya penyedia pembayaran. Jadi bukan kita yang melayani pembayaran sebenarnya. Jadi si payment gateway ini dia cuma menjebatani aja ya. Nah, di sini ada payment provider namanya. Payment provider. Nah, jangan di sini deh, di atas ya. Nah, payment provider ini bisa yang paling umum adalah bank. Ya, bank. Kemudian kalau zaman sekarang ada yang namanya e-wallet ya. Kemudian ya ada metode lain yang namanya QR code ya. Ya mungkin ini ya nanti ada yang bilang oh ini kan QR termasuk e-wallet juga ya bebas lah. Tapi kita cuma lihat ininya aja apa metodenya aja ya metodenya saja. Oke. Nah bank biasanya dia menyediakan metode melalui dua nih kalau bank ini. Yang pertama adalah melalui virtual account. Yang kedua adalah dengan transfer ya. Nah, tapi transfer ini ya zaman sekarang sebetulnya sudah sangat apa ya maksudnya karena VA ini sudah mudah zaman sekarang jadi apa ya lebih baik ngurus VA lah gitu ya. Kalau transfer ini ya berarti nanti ada kerjaan manual gitu ya. Nah, sebetulnya transfer ini bisa kita tidak support juga di payment gateway karena dia agak sulit diotomasi dan harus ada ada kerjaan manual gitu. Nah, jadi si create invoice ini, maka di sini kita akan create VA ke sini ya. Nah, kita akan create VA nomor 2 create VA ke sini. Nah, nanti di sini kita akan di create VA ini kita akan akan mencantumkan yang pertama adalah account number ya, account number ya. Nomor akunnya, kemudian keterangannya ya, keterangan sama amount-nya ya, jumlahnya berapa. Nah, inilah yang akan kita kirim ke bank biasanya. Nah, ini ada dua metode ya si bank dalam virtual account ini. Ada yang dia punya database di sini ya. Jadi dia punya database di sini sehingga kita nanti create VX ini kita insert ke sini ya. Atau yang metode kedua kita punya database VA sendiri di sini ya. Ini VA. Nah, jadi nanti kita insert aja ke sini. Ini nomor 2 create VA itu adalah kita insert ke tabel VA ya. Nanti kalau ada yang mau bayar, banknya yang nanya ke kita. Kalau ini dia nggak nanya ke kita. Dia sudah punya database sendiri gitu ya. Nah, kemudian si buyer ini ya, pada waktu dia mau bayar, dia nanti akan datang ke banknya ini ya. Nah, dia akan ke sini. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia nanti akan yang namanya inquiry ya. Inquiry. Nah, datang ke bank ini nanti ya bisa macam-macam ya. Bisa kita dia menggunakan misalnya M-banking ya. Bisa dia menggunakan menggunakan ATM. Bisa dia menggunakan internet banking ya. Nah, kalau M-banking itu kan dia pakai mobile phone ya. Nah, kadang-kadang mobile phone kan layarnya kecil, jadi nggak bisa terdisplay dengan sempurna gitu. Nah, jadi makanya di sini waktu kita bikin keterangan di sini, keterangan ini tidak bisa juga terlalu banyak ya. Nah, di sini juga sama waktu kita bikin keterangan di sini nggak bisa terlalu gede juga. Apalagi kalau nanti dia display di ATM. ATM itu kan terbatas sekali ininya layarnya. Jadinya paling kita cuma bisa menampilkan ini, misalnya nomor tagihan, nama toko, kemudian jumlah gitu ya. Jadi misalnya Anda transaksi di toko di toko ini, toko A gitu ya. Toko Onviti misalnya. Nah, nomor tagihan 12345 gitu. Nah, dia tinggal lihat aja nanti compare ke tagihan dia yang dari merchant ini ya. Sama nggak nomornya gitu dan sama nggak amountnya. Nah, begitu sama. Nanti jadi begitu dia inquiry si bank ini nanti yang nomor 2 si bank akan mengeluarkan invoice info ya. Invoice data ya.
Nah, dia keluarin tuh tadi yang kita masukin dia kan inquiry kan dia akan menyebutkan ke sini kan ke account numbernya ya. Jadi dimasukin nomor akunnya, transfer ke rekening sekian. Nah, begitu balik nanti akan keluar invoice datanya. Anda transaksi di toko Onviti dengan nominal misalnya 200.000 gitu ya. Nah, keluar sini. Nah, baru setelah itu si ini nanti dia akan bayar ya, pay gitu ya. Pay, dia bayar. Nah, setelah bayar nanti dia akan kirim, si banknya ini akan kirim notifikasi pembayaran nih ke sini. Nomor 3 tadi ini kan tadi kan create VA, kemudian orang bayar ke sini. Nah, dia bisa tadi waktu inquiry tadi ya, inquiry, dia bisa inquiry ke sini ya. Inquiry ke sini, ngecek database-nya dia sendiri. Kalau misalnya dia cek invoice ya. Kalau dia pegang database sendiri ya. Nah, kalau misalnya dia nggak pegang database sendiri, dia bisa juga nanya ke sini, nomor 3 ini. Cek account number sekian gitu kan dia masukin nih. Nah, dia masukin ke sini, nanya ke kita, kita balikin lagi ke sini ya. Nah, dia bisa balikin ke sini invoice data ya. Invoice data. Nah, ini tampil di sini. Atau dia karena dia ngecek sini, dia juga bisa dapat invoice data yang dia tampilkan ke sini. Nah, kemudian dia bayar ya. Setelah dia bayar, dia akan mengirim di sini di flag lunas kalau lokal. Nah, ke sini juga dia bisa nge-flag lunas ya. 5 notif bahwa tagihan sudah dibayar, notif pembayaran. Nah, notif payment. Nah, begitu di sini sudah oke, maka kita nanti bisa mengirim informasi ke si merchant bahwa di sini nomor 2 bahwa si ordernya lunas ya. Nah, gini. Ordernya lunas sehingga nanti dia terima order lunas, dia bisa kirim barangnya gitu. Nah, jadi inilah sebetulnya yang kita mau bikin ya, kita mau bikin. Nah, jadi di sini berarti dari skema seperti ini, yang pertama kita nanti harus punya tabel ya. Nah, di sini kita bisa merancang skema database-nya tadi ya. Di sini kita harus punya tabel merchant ya. Nah, ini ya merchant. Nah, kemudian merchant nanti dia akan punya banyak ya. Gini deh. Nah, kita punya tabel merchant. Satu merchant nanti punya banyak transaksi ya. Punya banyak invoice ya, invoice. Jadi satu merchant bisa banyak invoice. Nah, kemudian nanti merchant ini dia juga bisa milih payment provider gitu. Misalnya si merchant si toko tadi dia punya rekening di bank BNI, punya rekening di bank CIMB, punya rekening di bank BCA, maka dia akan punya banyak payment provider ya. Nah, karena dia punya banyak, nanti di tokonya dia bisa menampilkan Anda mau bayar pakai apa gitu. Nanti si bayarnya dia tinggal pilih, oh saya punya banknya BCA. Nah, dia pilih pembayaran melalui virtual account BCA. Nah, jadi di sini nanti dia akan punya banyak. Ya. Nah, kemudian nanti satu invoice ya, invoice ini nanti akan dibayar, maka di sini kita butuh tabel payment ya. Nah, paymentnya berapa kali ya? Ini sebetulnya tergantung. Jadi kita bisa menyediakan payment sekali lunas ya. Bisa juga si invoice tadi dibayar secara cicilan. Jadi misalnya tagihannya misalnya 1 juta, tapi dia bayar misalnya 200.000, kemudian dia bayar lagi 100.000, kemudian dia bayar lagi 50.000, terus berkali-kali sampai dia lunas gitu. Nah, jadi di sini bisa one to many ya.
Nah, setiap payment ini nanti ada ininya, dia nge-link lagi ke payment provider, dia dibayarnya lewat mana gitu ya. Jadi satu payment ini satu payment apa many to one gitu ya. Jadi dia akan dibayar melalui salah satu channel gitu ya. Nah, biasanya sih untuk menyederhanakan aplikasi biasanya eh, apa yang pertama ya untuk simplifikasi nih di sini simplifikasi ya. Ini sebetulnya balik lagi ke proses bisnis ya, simplifikasi. Jadi kita bisa saja membatasi ya. Sebetulnya bisa tidak dibatasi, cuman ya jadi kompleks ya. Nah, yang pertama simplifikasinya adalah kita bisa membatasi bahwa payment itu harus langsung lunas ya. Paymentnya cuma sekali aja, nggak boleh cicil ya. Payment sekali aja. Nah, kalau ini akan lebih simpel nantinya ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita tidak bisa kalaupun kita mau menyediakan cicilan ya, cicilannya tidak boleh multiple payment provider. Jadi nggak boleh cicilan pertama bayarnya di BCA, cicilan kedua bayarnya di BNI. Nah itu eh, kita bisa simplifikasi kita larang aja gitu ya. Jadi cicilan dia harus satu provider ya. Dan nggak semua provider juga sebetulnya apa jadi gini, untuk melakukan cicilan ini bisa kita implement di aplikasi kita sendiri ya. Jadi artinya kita begitu ada order langsung kita split menjadi banyak cicilan. Kemudian kita bikin tagihan ke sini satu-satu gitu ya. Begitu ini udah lunas ya kita bikin tagihan lagi. Ini udah dibayar bikin lagi tagihan ya. Tapi tentunya itu nanti ada bisnis prosesnya sendiri ya. Karena kita harus handle bagaimana kalau misalnya ternyata dia tidak dibayar sudah lewat jatuh tempo gitu. Misalnya kita bilang cicilan tiap bulan, ternyata bulan ini dia miss paymentnya. Nah di situ berarti harus ada business requirement lagi. Apakah tagihannya akan diakumulasikan ke bulan berikutnya atau tagihan bulan berikutnya tidak diterbitkan dulu menunggu yang ini lunas gitu. Nah tentunya ini nanti jadi panjang lagi urusannya ya. Harus ngobrol sama orang bisnisnya dia maunya seperti apa gitu. Nah, jadi ya cicilan ini memang menambah kompleks ya. Jadi kalau kita mau ini mungkin di fase 1 kita tidak support dulu juga nggak apa-apa juga. Jadi kita nggak support cicilan sehingga kita tidak perlu mikirin yang seperti tadi tunggakan. Kita juga nggak mikirin bagaimana kita harus mendistribusikan ini tagihannya gitu ya. Nah, si bank ini kalau kita pakai virtual account dia sebetulnya menyediakan fitur cicilan di sisi dia gitu. Jadi kita langsung posting aja tagihan 1 juta, nanti setiap kali ada orang bayar ke nomor rekening tersebut ya, dia akan ini akan mencatat gitu. Jadi misalnya ada yang bayar 500.000 dicatat, bayar 200.000 dicatat lagi gitu. Nah setelah dia tagihannya full kebayar semua baru nanti virtual account-nya atau akunnya dinonaktifkan gitu. Nah jadi seperti itu di sisi bank juga ada gitu. Tapi ya mau ada atau enggak di sisi bank tetap aja di sisi kita harus dibikin trackingnya kan. Kita karena kita pengen tahu dia udah sampai mana pembayarannya gitu. Apalagi kalau kita mau mensupport satu cicilan ini bisa di banyak provider gitu. Nah, kemudian di sini juga ada satu design consideration juga ya. Apakah si payment ini ya, apakah si begitu ada invoice ya. Kita misalnya di sini punya provider misalnya 3 bank ya. Misalnya tadi merchant si toko tadi misalnya. Nah, si toko tadi misalnya tokonya Dadang misalnya Onviti. Nah, apakah dia punya banyak bank, misalnya dia punya bank BCA, dia punya bank BNI ya. Nah, kemudian dia punya bank BSI misalnya. Nah, ada 3 bank. Nah, apakah waktu dia create invoice, ini kita langsung bikin VA di 3 bank atau dia suruh pilih dulu kita bikin VA di salah satu aja sesuai pilihannya si buyer gitu. Nah ini juga bisa dilakukan dua-duanya. Kalau misalnya kita cuman bikin di sini ya, cuman bikin di salah satu bank ya, cuman di salah satu provider, berarti nanti kita harus menyediakan. Nah di sini kita tulis namanya. Apakah
si invoice ini dia apakah langsung semua bank ya, semua provider, atau pilih ya. Nah, kalau semua ya berarti kita harus handle berarti kan VA-nya langsung kebikin banyak nih di semua bank ya. Berarti kita harus handle kalau dia sudah lunas ya di salah satu, kan pasti lunasnya salah satu, nggak mungkin dia bayar di 3 tempat sekaligus ya. Nah, berarti kalau dia semua berarti kita harus bisa mendisable atau ya disable bank atau provider ya, provider setelah payment ya, setelah lunas ya, disable provider lain ya. Misal kita bikin di 3 bank, ternyata dia bayarnya lewat bank BCA ya. Nah, berarti kan di sini masih ada VA aktif nih ya. Nah, ini harus di disable ya. Kita harus punya logic atau fitur, begitu kita terima notif payment dari satu bank, maka kita harus mendisable bank-bank yang lain gitu ya. Nah, kalau dia pilih salah satu saja, maka kita berarti kan kita nggak harus mendisable ya, karena di bank lain nggak ada tuh nomor VA tersebut gitu kan. Nah, tapi kita jadi harus menyediakan fitur untuk ganti provider. Nah, ini juga sering terjadi. Misalnya waktu saya mau beli, saya pilih bank BNI gitu. Nah, begitu saya mau bayar, ternyata saldo saya di BNI habis. Wah, nggak cukup saldonya nih. Adanya di bank BSI ya. Nah, jadi gimana? Ya berarti saya nggak bisa kalau saya transfer dari BSI ke BNI nanti kena fee kena biaya transfer 6.500 gitu. Nah, jadi saya nggak mau. Jadi saya mau saya perlu fitur untuk mengganti metode pembayaran dari BNI jadi ke BSI gitu. Nanti masuk si merchant harus menyediakan dan kita tentunya harus menyediakan API ya. Nah, jadi di sini tadi koneksi dari sini, ini API ya. Ini API ini. Nah, jadi kita harus menyediakan API buat create invoice, kemudian notifikasi pembayaran, ganti metode ganti provider dan seterusnya gitu. Ya. Nah, jadi yang mau kita bikin sebetulnya adalah yang di tengah-tengah ini ya. Nih, yang ini yang kita mau bikin. Dan integrasi ke berbagai ini e-wallet, contohnya e-wallet ya, contohnya misalnya yang sekarang populer di Indonesia kan GoPay ya, kemudian ada OVO, kemudian kalau QR code ini apa sekarang link aja ya atau Kris ya, Kris. Kalau link aja itu masuknya mana ya? E-wallet ya. Nah, ini link aja. Kalau QR yang lain sekarang udah nggak ada ya? QR-nya Gojek, QR-nya itu udah digabungin sini semua ya? Iya, rata-rata sudah gabung ke Kris. Udah Kris semua kan ya? Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi yang fitur-fiturnya nanti yang kita akan gunakan. Sebetulnya ada lagi satu payment method lagi, provider lagi, yaitu credit card ya. Credit card. Nah, cuma kalau di Indonesia ya, ini agak susah untuk integrasi dengan credit card karena si aplikasi kita ini harus comply dengan yang namanya PCI DSS ya. Jadi sini kita harus comply dengan yang namanya PCI DSS nih. Nah, ini cukup mahal juga ininya, karena untuk comply ini kita harus menyediakan data center yang secure, kemudian nanti harus punya prosedur SOP untuk untuk keamanan data, kemudian kita juga harus melakukan security audit oleh pihak ketiga, dan itu auditornya harus yang sudah certified atau sudah diotorisasi oleh si PCI DSS-nya. Nah, jadi itu lumayan mahal nanti biayanya, dan kemudian juga si audit ini harus dilakukan secara rutin, nggak bisa sekali aja. Jadi nanti setiap tahun atau setiap 2 tahun gitu kita harus audit ulang lah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau support credit card ya ini kita harus ready dengan PCI DSS. Ini sih mostly tentang
tentang penyimpanan nomor kartu kredit ya. Berarti kan di sini kita di database kita akan menyimpan data nomor kartu kredit. Nah, data itu nanti harus di secure, harus di enkripsi dan sebagainya gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu. Nah ini kalau yang pindah bank tadi misalkan ternyata saldonya habis, itu yang bikin fiturnya si payment gateway-nya apa sih maksudnya ya Pak? Dua-duanya. Jadi si payment gateway harus menyediakan API buat ganti ini. Entah dia mekanismenya delete invoice dulu, terus create ulang dengan metode yang baru, atau kita sediakan untuk ganti metode gitu. Tapi di sisi UI-nya juga si merchant harus bikin juga buat gantinya. Karena dia harus menyediakan pilihan gitu kan. Oh iya. Nah, di sini nanti ini kita masih sekarang asumsinya adalah toko online yang dia ini ya, merchantnya yang dia punya online store ya. Online store ya. Online store ini entah dia apakah dia bikin pakai WordPress ya, pakai apa namanya WooCommerce ya, atau pakai OpenChart atau lain-lain gitu. Kalau dia Tokopedia kan ya jelas nggak perlu, karena si Tokopedianya yang menyediakan ini payment gateway juga mereka bikin sendiri gitu. Nah ini misalnya ada yang mau mau bikin online shop sendiri gitu. Nah ini tapi kita belum bicara untuk yang IG ya. Nah yang toko-toko IG nih ya. Toko IG nanti kita harus rancang lagi ininya, bagaimana mekanismenya. Kenapa? Karena si IG ini ya tentunya tidak bisa memanggil API ke payment gateway ya. Nah, jadi kita harus mungkin menyediakan tampilan UI untuk mensubmit order ya, submit order dan melakukan pembayaran gitu. Jadi kan orang kalau order IG biasanya kan lewat DM atau lewat WhatsApp gitu ya. Nah, dari situ kita mau create invoice gitu. Nah, itu bagaimana caranya? IG misalnya FB, WA ya, grupnya Facebook lah pokoknya. Nah, jadi di sini nanti kita harus menemukan metodenya untuk untuk masukin invoice ya. Atau Telegram. Oke, ini sampai sini udah ini ya, flow bisnisnya udah tahu ya. Udah cukup jelas. Nah, sekarang dari sini ya, kita tentunya akan membuat UI untuk mendaftarkan merchant ya, nih merchant. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat field database-nya. Nah, merchant itu ya yang paling gampang kita start dari yang minimal dulu aja, nanti setelah itu bisa kita kembangkan lagi ya. Yang jelas dia harus ada kode merchantnya ya, untuk uniknya, kemudian ada namanya, nama merchantnya, kemudian nanti kita juga butuh emailnya untuk mengirim notifikasi ya. Nah, kemudian kita juga butuh nomor handphone mungkin ya, tapi ini opsional aja. Nah, kemudian di sini karena apa ya, nggak tahu zaman sekarang kayaknya perlu mengupload NPWP ya, NPWP ini file ya. Nah, ini juga nanti kita akan implement di project-project kita yang lain yang dia mengumpulkan ini nih KTP gitu ya. Ini berbentuk file juga, hasil scan ya. Ini kan file-file yang dia confidential ya, artinya harus kita jaga keamanannya. Jadi walaupun server kita nanti dibobol orang, kayak sekarang kan ya agak susah ya menghindari kebobolan server itu. Ya bahkan yang sekelas Facebook aja masih kebobolan juga gitu kan. Yang sekelas Bukalapak, Tokopedia semua udah mendapatkan giliran dikunjungi sama hacker gitu. Jadi ya apalagi kita yang rakyat jelata seperti ini ya pasti nanti kalau aplikasi kita sudah cukup besar pasti nantinya akan dikunjungi hacker gitu. Nah, yang kita mau cegah sebetulnya adalah bagaimana walaupun dia bisa mendapatkan filenya tapi dia tidak bisa membaca isinya gitu ya. Nah, nanti ya,
Berarti yang apa data-data sensitif seperti ini ya. Kalau di database itu tinggal kita encrypt saja bisa. Nah, yang file ini juga harus di-encrypt ya. Nanti kita akan bahas enkripsinya di video mendatang, tapi yang jelas ini nanti harus di-enkripsi nih ya. Jadi nggak boleh disimpan filenya gitu aja di server gitu. Nanti siapa saja bisa download, kemudian dia bisa buka gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian di sini ini upload file nanti ya, upload file, kemudian NPWP, KTP, kemudian nah di sini nanti ada tadi payment providernya ya. Kita harus punya payment provider. Oh iya, sebentar. Ini nanti untuk kita memberikan notifikasi order lunas, maka di sini nanti kita butuh yang namanya callback URL ya. Jadi dia perlu menyediakan satu satu link ya link gitu ya yang akan kita panggil pada saat ordernya dia lunas gitu ya. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah si merchant tadi punya one to many ke payment provider. Nah, payment provider ini ya ini tadi ya. Nah, jadi dari sini nanti kita akan berarti harus punya menu untuk registrasi merchant ya. Nah, dari sini kita punya untuk registrasi dia. Kemudian untuk untuk edit datanya. Kemudian ya seperti biasa ganti password ya, reset password. Nah gini, ini yang fitur standar yang semua ini harus punya. Nah untuk bisa reset password nanti kita harus bisa kirim email aplikasi kita. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ininya flow aplikasinya ya. Nanti selanjutnya setelah ini kita bisa langsung bikin ininya UI dummy-nya ya, dummy-nya. Oke, ada pertanyaan nggak?